Militer Rusia telah menyerang fasilitas industri militer Ukraina dengan rudal balistik hipersonik terbarunya, Oreshnik, pada Kamis. Amok militer Moskow itu sebagai pembalasan setelah militer Kiev menggunakan rudal jarak jauh ATACMS Amerika Serikat dan Storm Shadow Inggris untuk menyerang wilayah-wilayah Rusia. Advertisement penggunaan misil hipersonik Oreshnik telah dikonfirmasi Presiden Vladimir Putin dalam pidatonya. Sebagai bagian dari apa yang disebut Putin sebagai uji coba tempur, rudal hipersonik Oreshnik atau Hazel berhasil menghantam fasilitas industri militer di kota Dnepropetrovsk atau Dnipro, Ukraina. Presiden Rusia Vladimir menyebut serangan itu sebagai uji coba tempur, senjata canggih tersebut dan memperingatkan, uji coba, semacam itu akan terus berlanjut tergantung pada keadaan. Kami menganggap diri kami berhak menggunakan senjata kami terhadap fasilitas militer negara-negara yang mengizinkan penggunaan senjata mereka terhadap fasilitas kami. Dan jika terjadi eskalasi tindakan agresif, kami akan menanggapi dengan tegas dan dengan cara yang sama, tegas Putin. Putin membenarkan serangan itu merupakan respons atas serangan Ukraina terhadap fasilitas militer yang terletak di wilayah Rusia yang diakui secara internasional. Menurutnya, pasukan Kiev telah melancarkan serangan pada hari Selasa dan Kamis dengan menggunakan sistem rudal ATACMS dan HIMARS buatan AS serta rudal Storm Shadow buatan Inggris. Dia juga berjanji untuk mengumumkan secara terbuka setiap serangan mendatang terhadap target Ukraina yang melibatkan sistem Oreshnik atas alasan kemanusiaan untuk membiarkan warga sipil meninggalkan zona yang berpotensi berbahaya. Pengumuman tersebut, kata dia, tidak akan memengaruhi efektivitas serangan. Putin memaparkan rudal balistik hipersonik terbaru itu melaju dengan kecepatan antara 2,5 dan 3 km per detik atau 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara, tidak dapat dilawan dengan sistem pertahanan udara yang ada. Angkatan Udara Ukraina mengonfirmasi pada hari Kamis bahwa kota Dnipro menjadi sasaran serangan rudal besar Rusia yang melibatkan berbagai jenis senjata. Bahkan militer Ukraina menyimpulkan bahwa Moskow telah menggunakan rudal balistik antar benua sebagai bagian dari serangan tersebut, namun ditepis oleh Washington. Uji coba tempur ini dilakukan sebagai respons terhadap tindakan agresif negara-negara anggota NATO terhadap Rusia, kata Putin dalam pidatonya. Moskow secara sukarela telah membuat komitmen sepihak untuk tidak menyebarkan rudal jarak menengah dimanapun selama senjata serupa AS tidak disebarkan ke wilayah manapun di dunia, lanjut Putin. Pengembangan sistem semacam itu, kata Putin, merupakan respons terhadap rencana Washington untuk memproduksi dan menyebarkan sistem serupa ke Eropa dan Asia Pasifik. Pernyataannya itu merujuk pada keputusan Washington untuk secara sepihak menarik diri dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah, Infanteri, 1987 pada tahun 2019. Masalah penyebaran rudal jarak pendek dan menengah lebih lanjut akan diputuskan sebagai respons terhadap tindakan AS dan satelitnya, kata Putin. Menurutnya, Moskow juga akan melanjutkan uji coba tempur sistem rudal terbarunya. Dia memperingatkan bahwa kriteria Rusia untuk memilih target untuk uji coba semacam itu akan ditentukan oleh penilaian ancaman keamanan. Lebih lanjut, Putin mengancam akan membalas menyerang fasilitas militer negara-negara yang mengizinkan senjata mereka digunakan Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Jika terjadi eskalasi, kami akan memberikan respons yang tegas, katanya, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat, 22 November 2024. Rusia masih siap untuk menyelesaikan semua perbedaan dengan cara damai, lanjut Putin. Tetapi kami juga siap untuk perkembangan apapun. Jangan ragukan itu, akan selalu ada respons, imbuh dia. Sebelumnya, Inggris memberikan puluhan rudal jarak jauh Storm Shadow tambahan ke Ukraina karena persediaan Kiev menipis, menurut sumber informasi yang mengatakan pada Bloomberg. Pengiriman tersebut, yang tidak diumumkan ke publik, telah selesai sebelum Inggris, Amerika Serikat, AS, dan Prancis memberi Kiev izin meluncurkan rudal jauh ke Rusia. Kantor berita tersebut mengatakan dalam artikel pada hari Senin, 26 November 2024. Amunisi buatan Inggris tersebut tiba di Ukraina beberapa pekan lalu, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Sumber tersebut menolak mengungkapkan tanggal pengiriman atau jumlah rudal yang dipasok, dengan alasan perlunya keamanan operasional, ungkap laporan Bloomberg.
Sumber tersebut menolak mengungkapkan tanggal pengiriman atau jumlah rudal yang dipasok, dengan alasan perlunya keamanan operasional, ungkap laporan Bloomberg. Badan tersebut meminta klarifikasi dari Kementerian Pertahanan Inggris tetapi diberitahu, jika kami tidak mengomentari rincian operasional, karena itu hanya akan menguntungkan Rusia. Kementerian tersebut mengatakan dukungan Inggris untuk Ukraina tetap kuat. London telah memasok sejumlah rudal Storm Shadow yang tidak disebutkan jumlahnya kepada Kiev sejak meningkatnya permusuhan antara Moskow dan Kiev pada Februari 2022. Terakhir kali otoritas Inggris mengonfirmasi pengiriman amunisi tersebut adalah pada bulan April. Storm Shadow adalah rudal berpemandu presisi yang diluncurkan dari udara dengan jangkauan lebih dari 250 km, 155 mil, yang telah beroperasi sejak awal tahun 2000-an. London mengembangkan amunisi tersebut bersama dengan Paris, dan varian Prancisnya dikenal sebagai Scalp. Menurut laporan media Inggris, militer Ukraina menembakkan Storm Shadow pertama ke wilayah Rusia yang diakui secara internasional sepekan yang lalu, yang menargetkan wilayah Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan telah menembak jatuh 2 rudal buatan Inggris pada hari itu, tetapi tidak mengatakan di mana tepatnya kejadian itu terjadi. Penggunaan Storm Shadow yang dilaporkan terjadi sehari setelah serangan Kiev di wilayah Bryansk, Rusia menggunakan rudal Atacms yang dipasok AS Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengizinkan serangan jarak jauh Ukraina, dengan alasan serangan itu akan menjadikan NATO sebagai peserta langsung dalam konflik tersebut, karena ketidakmampuan Kiev mengerahkan senjata canggihnya sendiri. Tanggapan Rusia datang Kamis lalu, ketika rudal balistik hipersonik Oreshnik baru, yang dilengkapi dengan hulu ledak konvensional, digunakan terhadap fasilitas industri militer Ukraina di Dnepropetrovsk. Angkatan Udara Ukraina pada Selasa, 26 November 2024, menyebut, Rusia telah melancarkan serangan pesawat tak berawak atau drone dalam jumlah yang mencapai rekor dalam semalam di atas Ukraina. Jumlahnya mencapai 188 drone. Menurut mereka, pesawat tak berawak yang ditembakkan Rusia tersebut adalah drone Shahed buatan Iran. Selama serangan malam itu, musuh meluncurkan rekor serangan udara menggunakan drone Shahed dan drone tak dikenal, kata Angkatan Udara Ukraina, sebagaimana dilansir AFP. Angkatan Udara Ukraina menambahkan, serangan drone Rusia tersebut merusak bangunan dan infrastruktur penting di beberapa wilayah. Mereka mengeklaim berhasil menembak jatuh 76 pesawat tak berawak Rusia di 17 wilayah, sementara 95 lainnya hilang dari radar atau jatuh oleh sistem pertahanan pengacau elektronik. Menurut Angkatan Udara Ukraina, Moskwa juga menembakkan 4 rudal balistik Iskander-M. Sayangnya, fasilitas infrastruktur penting terkena serangan, bangunan pribadi dan apartemen rusak di beberapa wilayah akibat serangan pesawat tak berawak besar-besaran, kata pernyataan mereka. Pejabat kota Kiev mengatakan peringatan udara telah berlangsung selama 5 jam dan 10 pesawat tak berawak Rusia ditembak jatuh di sana. Rusia bukan kali ini saja pernah menyerang Ukraina dengan drone berskala besar. Pada awal bulan ini, Ukraina melaporkan, drone Rusia telah menyerang ibu kota Ukraina, Kiev hingga menyebabkan kerusakan dan korban. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat itu mengatakan bahwa ledakan baru terdengar di ibu kota dan beberapa wilayah lain. Sayangnya, serangan pesawat nirawak Rusia menyebabkan kerusakan dan korban di berbagai distrik di Kiev, kata Zelensky.